Perang Teluk Persia menjadi momen yang sepenuhnya mengubah arah sejarah militer Amerika Serikat. Di bawah komando Jenderal Norman Schwarzkopf, pasukan Amerika Serikat berhadapan dengan militer Irak yang dipimpin oleh diktator Saddam Hussein yang masih berkuasa setelah invasi brutalnya ke Kuwait. Dunia menantikan untuk melihat apakah hak sebuah bangsa untuk mempertahankan eksistensinya dapat mengalahkan kekuatan tirani. Irak memiliki sekitar 1 juta tentara, menjadikannya kekuatan militer terbesar keempat di dunia. Banyak yang memperkirakan Amerika akan kembali mengalami mimpi buruk seperti di Vietnam. Namun Schwarzkopf telah menyiapkan strategi berbeda. Ia berencana melancarkan serangan melalui pasukan hantu, kekuatan yang diam, tidak terlihat, dan menyerang dari arah yang tidak terduga. Inilah kisah tentang pukulan hook kiri, salah satu tipuan terbesar dalam sejarah perang modern. Saddam menuduh Kuwait mencuri minyak Irak dan melakukan pengeboran miring di ladang minyak Rumaillah yang menyebabkan minyak Irak tersedot dari bawah tanahnya sendiri. Selain itu, ia menuntut agar Kuwait dan negara Teluk lainnya menghapuskan utang perang Irak. Ia beralasan, Irak telah melindungi dunia Arab dari ekspansi Iran, dan karena itu ia berhak atas kompensasi bukan tagihan. Bermodal dalih ekonomi dan tuduhan palsu tentang pencurian minyak, Saddam mulai membangun narasi bahwa Kuwaitlah agresornya, sebuah alasan yang ia gunakan untuk menjustifikasi invasi yang sudah direncanakan. Saddam adalah pengagum strategi perang Vietnam. Ia mempelajari bagaimana Amerika bisa dipaksa mundur oleh perang panjang yang melelahkan. Ia juga mengingat tragedi Lebanon 1983, di mana ketika 241 marinir Amerika Serikat tewas dalam satu ledakan, membuat Amerika Serikat menarik pasukannya. Keyakinan sederhana Saddam, jika ia bisa merebut Kuwait dengan cepat, menguasai cadangan minyak, dan memulihkan produksi, maka Amerika tidak akan berani bertahan lama. Saddam menganggap Washington akan lebih memilih stabilitas energi ketimbang perang panjang di Timur Tengah. Peristiwa invasi ke Kuwait pada 2 Agustus 1990, di bawah panas terik Teluk Persia, 100.000 tentara Irak menyerbu Kuwait. Dalam 2 hari, seluruh negeri kecil itu sudah mereka kuasai. Invasi ini mengguncang dunia karena menggoyahkan 3 hal penting. Yang pertama, ada krisis ekonomi global. Saddam kini mengontrol hampir 20% cadangan minyak dunia, cukup untuk mengguncang ekonomi internasional. Yang kedua, ancaman strategis. Pasukan Irak berada di ambang perbatasan Arab Saudi, sekutu utama Amerika di kawasan. Presiden berbahaya. Di era pasca Perang Dingin, Saddam membuktikan bahwa perbatasan antar negara dapat dihapuskan begitu saja. Menjelang invasi, para diplomat dunia percaya ancaman Irak hanyalah gertakan. Seorang Arab tak akan menyerang Arab lain. Begitu keyakinan mereka, tapi mereka keliru. Munculnya sang beruang, Norman Schwarzkopf. Jenderal Norman Schwarzkopf dijuluki The Bear, adalah sosok veteran 2 kali perang Vietnam dan penerima 3 medali Silver Star. Ia memahami bahwa dalam peperangan, persepsi bisa lebih kuat daripada kenyataan. Schwarzkopf mempelajari dengan seksama psikologi Saddam Hussein, seorang diktator yang keras kepala, licik, namun terbatas wawasannya. Saddam terbiasa memaksa kehendak lewat kekerasan dan tidak memahami kompleksitas dunia modern. Atas permintaan Raja Fahd dari Arab Saudi, pasukan Amerika Serikat dan koalisi PBB tiba di kerajaan itu untuk mempersiapkan operasi militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Alih-alih menyerang frontal seperti lazimnya, Schwarzkopf memilih strategi lain. Ia sadar pasukannya kalah jumlah dan kekuatan tank, maka satu-satunya cara adalah menipu musuh. Strategi pukulan hook kiri. Schwarzkopf menyiapkan strategi dengan 4 elemen utama. Yang pertama, menciptakan ilusi.
tampilkan seolah serangan besar akan datang dari selatan, padahal kekuatan utama bergerak dari barat. Yang kedua, teknologi sebagai kekuatan utama, gunakan GPS, pesawat siluman, dan amunisi presisi untuk memberi keunggulan mutlak. Kecepatan di atas kekuatan, bergerak begitu cepat hingga musuh tak sempat bereaksi. Yang keempat, perang psikologis, hancurkan semangat tempur Irak bahkan sebelum pertempuran dimulai. Pada 17 Januari 1991, dunia menyaksikan dimulainya operasi Badai Gurun atau Desert Storm, kampanye pengeboman udara selama 42 hari yang menjadi salah satu serangan udara paling intensif dalam sejarah. Babak pertama adalah invasi palsu. Ribuan marinir Amerika Serikat berpura-pura mempersiapkan pendaratan besar-besaran di pantai Oman dan Teluk Persia. Media internasional menyiarkan latihan itu, membuat Irak yakin serangan akan datang dari selatan. Saddam memerintahkan pasukannya menanam ranjau dan menyiapkan artileri di pantai-pantai Kuwait. Padahal serangan itu tidak pernah terjadi. Babak kedua adalah pasukan hantu digital. Sekitar 300 prajurit perang elektronik dikerahkan untuk menciptakan ilusi seolah ada 130.000 tentara di perbatasan Kuwait. Mereka memakai pemancar panas palsu, kendaraan tiup, generator asap, dan komunikasi radio palsu yang sengaja bisa disadap Irak. Sementara itu, pasukan utama diam-diam bergerak 300 km ke barat dalam salah satu manuver lapis baja terbesar dalam sejarah perang modern, bersiap melakukan serangan mematikan dari arah yang tak terduga. Strategi Schwarzkopf tidak mungkin berhasil tanpa GPS, teknologi baru yang mengubah seluruh wajah peperangan. Di gurun tanpa penanda, GPS menjadi peta Tuhan bagi pasukan Amerika Serikat, memastikan mereka tahu posisi sendiri dan arah serangan dengan presisi yang mutlak. Pada 24 Februari 1991, ketika Irak fokus mempertahankan Kuwait dari arah selatan, pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan kilat dari barat. Korps Lintas Udara ke-18 dan Divisi Lapis Baja Ringan ke-6 Prancis menyerang jauh ke utara, memutus jalur pasokan Irak. Divisi Lintas Udara ke-101 terbang 150 mil ke belakang garis musuh dan merebut jalur vital Jalan Raya 8 di Sungai Efrat, langkah yang memutus rute pelarian utama Irak. Sementara itu, Korps ke-7 Amerika Serikat bersama pasukan Inggris menghancurkan Garda Republik, unit elit Saddam. Mereka bergerak begitu cepat sehingga pasukan Irak tak sempat menyadari arah serangan. Dalam 4 hari, terjadi 3 hingga 4 pertempuran tank terbesar dalam sejarah Amerika. Hasilnya mencengangkan. 3.300 tank Irak hancur, sementara Amerika Serikat hanya kehilangan 31. Rasio kemenangan 106 dibanding 1, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saddam memerintahkan tentaranya menggunakan tawanan sebagai perisai manusia, namun pasukan koalisi terus maju. Pasukan marinir dan sekutu Arab menyerang dari garis pantai Kuwait, sementara pesawat siluman F-117 dan rudal jelajah Tomahawk menghancurkan komunikasi Irak dengan presisi tinggi. Banyak unit Irak kehilangan kontak, dikepung, dan akhirnya menyerah tanpa perlawanan. Beberapa bahkan menyerah kepada kru media karena tidak bisa menemukan tentara Amerika. Hanya dalam 100 jam, sekitar 900.000 pasukan koalisi, 700.000 dari Amerika Serikat, dan 200.000 dari 42 negara menempuh jarak 250 mil mengalahkan 1 juta tentara Irak dengan kerugian Amerika Serikat hanya 148 jiwa dibanding lebih dari 30.000 korban di pihak Irak. Akhir pertempuran dan warisan strategi. Perang berakhir pada 28 Februari 1991 dengan gencatan senjata. Marinir Amerika Serikat berhenti di luar kota Kuwait, memberi kesempatan pasukan Kuwait untuk merebut kembali ibu kota mereka. Saddam yang terpukul menuduh 5 jenderalnya berkhianat dan mengeksekusi mereka sendiri. Ia belajar dari Vietnam, tetapi untuk perang yang salah. Alih-alih menghadapi perang lambat dan berdarah,
ia dikalahkan oleh militer yang mengandalkan kecepatan, kecerdasan, dan teknologi mutakhir. GPS, pesawat pengintai, dan bom presisi menandai kelahiran era baru peperangan, di mana kemenangan tidak lagi bergantung pada jumlah pasukan, melainkan tipu daya, teknologi, dan kecepatan. Schwarzkopf kemudian berkata, dalam Perang Vietnam, kita tak punya legitimasi internasional. Dunia menentang kita, tapi di Perang Teluk, kita memiliki 8 resolusi PBB yang memberi mandat jelas, usir Irak dari Kuwait, bukan menaklukkan Baghdad. Jika Amerika meneruskan invasi ke Baghdad, kata Schwarzkopf, koalisi akan pecah, Prancis dan negara Arab tak akan ikut, dan Amerika Serikat terjebak menjadi kekuatan pendudukan permanen di Irak seperti dinosaurus dalam aspal. Perang Teluk telah membuktikan bahwa abad baru militer telah dimulai. Kemenangan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat dan paling banyak, tapi siapa yang paling cerdas dan cepat.